Dikti Kemendikbudristek, Kepala LL Dikti Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin, MSc, para guru besar, tamu yang hadir hari ini, pembina dan pengurus Yayasan Menara Bakti, ketua dan anggota Senat, rektor, para wakil rektor, dekanat Universitas Mercu Buana, ketua lembaga dan biro Universitas Mercu Buana, para kolega, kerabat, keluarga, dan sahabat yang telah hadir, serta para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada hari yang bahagia ini dalam sidang Senat terbuka Universitas Mercu Buana dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Mercu Buana. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan umat Islam di dunia. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, mengiringi kebahagiaan saya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya untuk dapat menyampaikan gagasan dan pemikiran tentang pemanfaatan komunikasi digital mewujudkan tujuan SDGs. Hadirin yang saya muliakan, Sustainability Development Goals atau SDGs memiliki 17 program. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, serta kita bisa melihat seperti yang ada di dalam gambar PPT saya. Apakah komunikasi bisa mewujudkan agenda SDGs yang dijalankan pemerintah dengan tujuan kesejahteraan masyarakat? Hadirin yang saya muliakan, mari kita ulas dari sisi komunikasi. Peran komunikasi dalam perubahan masyarakat adalah sebagai penggugah, pengarah, dan pengendali perubahan agar perubahan tersebut tetap bermanfaat dan berlangsung secara teratur. Perubahan dan dinamika sosial yang terus berlangsung dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada perilaku komunikasi. Karena itu maka ada unsur-unsur komunikasi dan perubahan sosial yang harus ada dalam perubahan sosial tersebut. Pertama adalah agent of change, kedua sasaran perubahan, tiga terjadinya hubungan antara agent of change dan sasaran perubahan itu sendiri, dan yang keempat adalah perencana perubahan. Proses komunikasi perubahan sosial dapat dipahami dengan menggunakan gambar yang dikemukakan oleh Figueira, yaitu bahwa proses komunikasi itu akan dimulai dari penyampaian pesan dari program SDGs dari agent of change melalui media digital kepada masyarakat yang saling menerima dan menginterpretasikan informasi dan realitas fisik yang mereka dapat. Mereka akan melakukan tindakan dan perubahan perilaku sebagai akibat dari informasi tersebut yang disampaikan kepada masyarakat sehingga terjadi collective action. Collective action inilah yang akan menyampaikan bahwa ada terjadi pemahaman bersama menuju tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Jan Servais juga sudah melakukan mapping apa itu komunikasi pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Communication, yaitu kita lihat ada disiplin non-tematik, komunikasi strategis, komunikasi partisipatif, komunikasi krisis, komunikasi resiko, jurnalisme, komunikasi internasional, dan yang subdisiplin tematik, penyuluhan pertanian dan komunikasi pedesaan, komunikasi kesehatan, komunikasi lingkungan, termasuk perubahan iklim. Selanjutnya adalah bidang minat dalam komunikasi pembangunan development tersebut adalah pendidikan dan pembelajaran, inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, perdamaian dan konflik, anak-anak dan remaja, serta pariwisata. Saat ini sudah berkembang dari komunikasi 2.0, 3.0, industri 4.0, dan society 5.0.
Proses digitalisasi sudah merambah ke semua aspek perubahan sosial yang berkelanjutan di era digital ini menyiratkan pendekatan partisipatif. Karena itu kita bisa melihat mencakup pada mobile, layanan internet, video game, animasi, audiovisual, penerbitan digital, sehingga pada pendidikan digital. Salah satu teori development communication yang mengimplementasikan promosi pembangunan ini adalah teori entertainment education. Teori ini lebih memfokuskan kepada tujuan mendidik masyarakat melalui hiburan, melibatkan emosi untuk memberikan informasi kepada penonton, dan mengubah sikap perilaku dan norma sosial. Kita bisa melihat forma entertainment education ini sangat banyak, dari drama, sinetron, sampai kepada internet dan telepon seluler. Baik, kita lanjutkan. Kita bisa melihat contoh-contoh yang dilakukan untuk mewujudkan SDGs. Pertama kita bisa melihat adanya film Implemente Maria. Implemente Maria ini sudah tentunya teman-teman nonton di TV yang melakukan tema tentang keluarga berencana. Sebuah drama juga di Bangladesh, Sabut Cahaya, yang memperlihatkan pasangan yang mendiskusikan keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan, perjuangan hak asasi perempuan, dan lain sebagainya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya kita bisa melihat di film Detective Vijay di India, yaitu yang menjelaskan tentang kesehatan pada penderita HIV/AIDS. Sementara di Indonesia, pada di slide 10 yaitu tentang film Perempuan Punya Cerita. Selanjutnya adalah konten edukasi untuk anak-anak, yaitu kita bisa melihat ada si Sesame Street, film Upin Ipin, Unyil, dan sampai kepada petualangan si Bolang. Sementara selanjutnya adalah edukasi tentang pariwisata di Indonesia. Lalu kita bisa melihat ada pandemi virus corona COVID-19, dan masih banyak film edukasi lainnya yang sekarang bisa kita tonton di YouTube dan Netflix. Contoh lain kegiatan komunikasi yang mendukung SDGs yaitu kegiatan CSR yang selalu dilakukan oleh akademisi dan praktisi public relation. Yang selanjutnya adalah aksi TikToker warga Lampung yang bernama Bima Yuda yang kita bisa sebut dengan sebutan viral Dajjal tentang infrastruktur jalan akhirnya bisa juga terpenuhi. Lalu tentang kampanye kesehatan yang hari ini sampai ini kita melakukan penelitian mengenai promosi kesehatan tentang stunting. Dan terakhir contohnya adalah implementasi transformasi untuk mendukung Sustainability Development Goals. Ini adalah konsep Smart City, Green City, dan Sustainability City. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan takdir Allah lah saya bisa mencapai guru besar ini. Kepangkatan akademik tertinggi sebagai guru besar ini bukanlah hasil perjuangan saya sendiri, tapi banyak sekali orang-orang yang sayang sama saya dan ikut terlibat di dalamnya. Karena itu saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemendikbud atas kewenangannya sehingga saya bisa menyandang predikat guru besar di bidang ilmu komunikasi. Ketua LLDikti 3 dan jajarannya yang memberikan dukungan dan pelayanan yang terbaik kepada Senat Universitas Mercu Buana, kepada jajaran pimpinan Universitas Mercu Buana dari jajaran rektor, wakil rektor yang telah mendukung jabatan akademik saya, kepada Badan Pengurus Yayasan Menara Bakti, kepada Dekanat Profesor Ahmad Mulyana yang sama-sama berjuang meraih guru besar, Wakil Dekan Ibu Dr. Imur Ansati yang selalu memiliki energi lebih dalam memajukan Fikom, Bapak Sukadi yang selalu berusaha memberikan pelayanan administrasi terbaik, serta jajaran Tendik di Fikom, you are always kompak. Rekan-rekan Fikom yang selalu keren, Kaprodi S1 dan S2, Bapak Dr. Farid Hamid dan Bapak Dr. Heri Budianto, juga buat Puang Dr. Afdal Makurada Putra yang selalu memberikan masukan kepada saya, Mbak Dr. Meli Ridya Rianti yang selalu ringan tangan membantu siapa saja karena energi yang dimilikinya luar biasa. Mas Kurniawan Prasetyo, Mas Andi Pajulo Ibate, Mbak Siti Muslihatul Mahmuda, Mbak Mutiara Hayu, Mbak Anindita, dosen-dosen muda yang berprestasi yang tiada habis kreativitasnya. Bu Dr. Eli Yawati yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Bu Dr. Ira yang selalu energik. Juga kepada rekan-rekan dosen bidang studi broadcasting yang selalu kompak dan tiada habis ide-idenya untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan.
kepada Bang Profesor Dr. Ahmad Siwabudin dan Bang Profesor Dr. Rajab Ritonga yang hari ini hadir, yang berkenan memberikan review kepada artikel jurnal saya. Semoga berkah ya Bang Rajab. Kepada rekan-rekan SDM, Mas Nuli, Mas Tarto, dan Mbak Riri yang juga selalu membantu kami, teman-teman pengurus Aspikom Jabodetabek, Aspikom Pusat, kepada Dr. Bakti Esistianto, terima kasih banyak Mbak Dr. Ana Agustina juga yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang selalu menyatukan program studi Inukasa se-Indonesia. Kepada teman-teman pengurus Pusat ISKI juga yang tergabung dalam guru besar ISKI, kepada orang tua almarhum Ayahanda Mansur Amin dan almarhumah Ibunda Mahyuni yang selalu mencurahkan doa-doa terbaiknya dan selalu menasihatkan janganlah mengejar harta, tapi raihlah pendidikan setinggi-tingginya. Kekuatan doa itulah yang mengantarkan saya mendapatkan beasiswa pendidikan S2 dari Kopertis Wilayah 3 pada tahun 1998 dan para Medina Fellowship Beni Subiakto yang memberikan beasiswa pada waktu pendidikan saya S3. Semoga Abu dan Umi ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada kepada anak saya Fatimah Azhara Hasanuddin yang hari ini sedang ikut short course di Meiji University Jepang, Ali Syariati Kamil, Huzaifah Malayahati dan Ayu Sabrina Ansari, kalian adalah permata hati dan kekuatan Umi. Kepada motivator saya, Profesor Dr. Bondan Tiara dan suami yang selalu humble, dan saya merasa lebih kecil justru dengan prestasi saya di sini karena beliau sangat tinggi sekali prestasinya. Kepada Bu Deha Nafi yang selalu menjadi ibu kedua kepada bagi anak-anak saya sejak kecil kalau di rumah, dan kepada adik-adik saya yaitu Surya Negara dan Aminah sekeluarga, Zulfikar Sabri dan Ida sekeluarga. Lalu Ibu Dr. Nurhayani, soulmate saya, yang selalu ada dalam suka dan duka, mendampingi dan pencarian intelektual sehingga hidup saya menjadi berarti. Teman-teman Universitas Mercu Buana, Bapak Nurholis Majid, Bapak Anies Baswedan BHD, Pak Toto Amin Sufianto MID, Bu Nara, Bu Rini, Bu Tri, Bu Juni, Pak Diki, Bu Nita, Pak Putut, dan Pak Abdul Malik. Merekalah yang menambah kematangan saya secara intelektual dan menambahkan nilai moral integritas dalam diri saya. Baik kepada seluruh biro dan teknik UMB, baik di kampus Meruya, kampus Warung Buncit, dan kampus Menteng, mereka yang selalu juga memberikan dukungan kepada saya. Terakhir, dengan kerendahan hati, inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kekurangan. Mohon maaf juga tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.